Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melarsi Valensi dengan NIM C1C022078. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yaitu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama timbulnya hutang pajak, yang kedua penagihan pajak, yang ketiga hapusnya hutang pajak, 4. Sistem pemungutan pajak, dan yang kelima tarif pajak. Timbulnya hutang pajak disebabkan oleh yang pertama, 1. Ajaran formil. Dilihat dari ajaran formil bahwa hutang pajak timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Kemudian, Fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. 2. Ajaran material. Dari sisi ajaran material bahwa utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya yang pertama perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor-impor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Penagihan pajak. Secara umum, penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung pajak atau wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya. Yang pertama, penagihan pajak pasif. Pada proses penagihan pajak yang bersifat pasif ini, otoritas pajak atau Fiskus hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau surat sejenis lainnya yang menyebabkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Yang kedua, penagihan pajak aktif. Seperti yang sudah dijelaskan pada jenis penagihan sebelumnya, di mana penagihan aktif akan secara langsung dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pembayaran waktu jatuh tempo sejak diterbitkannya STP. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Jenis penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus dan jurusita pajak terhadap wajib pajak secara langsung tanpa menunggu jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan atas pelunasan pajak. Hapusnya utang pajak disebabkan oleh yang pertama pembayaran. Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara. Yang kedua, kompensasi. Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Yang ketiga, daluarsa, yaitu lampaunya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang keempat, pembebasan, yaitu utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Yang kelima, penghapusan, yaitu utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak. 1. Self-assessment system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi, wajib pajak di sini berperan aktif dalam menghitung, membayar, sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ciri-ciri self-assessment system. Yang pertama, besar pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung,
membayar, hingga melapor pajak sendiri. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, terkecuali jika wajib pajak telat lapor, telat melunasi pajak terutang, atau terdapat pajak yang tidak dibayar. Yang kedua, Official Assessment System. Sistem pemungutan satu ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan Official Assessment System ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk memberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Ciri-ciri Official Assessment System yang pertama, wajib pajak bersifat pasif karena perhitungan pajak terutang dihitung oleh aparat pajak atau fiskus yang ditunjuk dalam pengelolaan pajak. Yang kedua, pajak yang terutang muncul setelah aparat pajak menghitung pajak terutang dan diterbitkan SKP. Yang ketiga, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besar pajak yang menjadi kewajiban bayar oleh wajib pajak. Yang ketiga, Withholding Assessment System, yaitu besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk membayar pajak terutang tersebut. Tarif pajak. Yang pertama, tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Yang ketiga, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.